ketika seorang mukallaf mengerjakan yang diharamkan Allah, atau dia mengerjakan perintah Allah tapi cacat, ya, tapi tidak sengaja dikerjakannya, atau karena lupa, atau karena terpaksa, maka sesungguhnya perbuatannya tidak akan diikat oleh dosa. Artinya perbuatannya tidak berdosa. Perbuatannya tidak berdosa. Jadi siapapun yang mengerjakan perbuatan, satu karena lupa, dua karena terpaksa, dan yang ketiga karena kekeliruan, maka hukumnya tidak berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Naqulu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi salah satu wasilah turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala, turunnya keberkahan untuk kita semua dan untuk keluarga kita semua. Kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan membaca hadis ke-39. Saya sekali-kali pengen ikut gayanya Ustadz Farid, tapi saya mau minta baca yang nggak bawa buku. Yang nggak bawa buku, Pak Yuda. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian ditransmisikan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Al-Baihaqi dan yang lainnya, tentang raf'ul haraj fil Islam, menghilangkan kesulitan di dalam syariat Islam. Saya nanti bacakan teks Arabnya, bapak-bapak nanti yang baca terjemahannya. Saya acak saja. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Enggak? Jangan yang bawa buku. Pak Edi lah gimana? Agak Pak Edi. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentolerir umatku atas kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Awalnya ada beberapa hal tadi yang dimaafkan. Satu, ada kesalahan, lupa, dan yang dipaksa. Baik, kita akan berkenalan dulu dengan perawi hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan radhiyallahu anhuma karena baik Abdullah maupun Abbas dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abbas itu paman Rasulullah, ya. Abbas bin Abdul Muttalib sama dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas itu kakaknya Abdullah, cuma beda ibu. Ya. Ya, enak ya jelasinnya tuh. Cuma beda ibu. Kalau Abdullah itu satu ibunya dengan Abu Thalib. Sama-sama putra dari Abdul Muttalib dari Fatimah binti Qais. Yang lain-lain itu berbeda ibunya. Termasuk dengan Abu Lahab, itu masih paman Nabi tapi beda ibu, ya, dengan Abu Lahab. Sama dengan Abbas juga berbeda ibu, ayahnya sama. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas, atau yang biasa disingkat dengan Ibnu Abbas. Salah satu dari 4 Abdullah yang paling populer dalam syariat kita, ya. Jadi dalam syariat kita ini ada 4 Abdullah yang paling populer. Kalau dulu di AS Roma itu Pak ada Pak 3 striker paling populer. Ya, ada Francesco Totti dulu ya. Ada Montella sama Batistuta dulu. Di Madrid ada trio BBC. Benzema, ada trio MSN. Nah itu Pak, pada apa? Nah sekarang apa? Siapa? 4 Abdullah, kuartet Abdullah yang paling terkenal dalam syariat Islam. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Kira-kira yang 3 lagi siapa? Nah satu lagi Abdullah bin Umar, betul Pak. Nah, 2 lagi, tinggal 2 lagi. Abdullah bin Abdul Muttalib itu bapaknya Nabi. Ada 4 Abdullah yang umurnya hampir sepantaran semua. Anak-anak dari para sahabat. Nah, itu yang paling populer. Rujukan anak kita mau jadi apa, itu rujukannya adalah 4 Abdullah ini. Anak saya tuh mau jadi seorang yang ilmu agamanya luas, tapi juga aktif dalam politik. Wah, kalau saya pengen jadi anak saya itu yang solih, yang zuhudnya luar biasa, ilmunya jangan ditanya. Kalau saya anak tuh pengennya jadi anak yang solih, yang ilmunya luas, dan kemudian berkiprah menjadi mufti. Semuanya ada rujukannya. Ada Abdullah bin Abbas, ya. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian ada Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair itu tipikal ulama yang resisten dengan pemerintah. Nah, itu. Ulama politik sampai akhir hayatnya oposisi. Sampai akhir hayatnya oposisi. Nah, Pak Benny jangan disambung-sambung. Saya lagi ngaji ini. Ini Abdullah bin Zubair. Satu lagi ada Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Itu Abdullah bin Amr bin As. Orang yang paling terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa, sampai pernah berikrar, saya mah nggak mau tidur kalau malam, mau ibadah. Saya kalau siang nggak mau buka-buka, tiap hari mau puasa. Kalau Al-Quran saya mau hatamnya 1 hari sekali. Kalau anaknya pengen begitu tuh rujukannya Abdullah bin Amr bin As. Kalau mau ulama-ulama yang zuhud itu rujukannya Abdullah bin Umar. Yang kalau lihat duit itu kayak ayam lihat duit, nggak doyan. Iya, itu Abdullah bin Umar. Zuhudnya luar biasa. Nah, kalau Abdullah bin Abbas ini tipikal mufti. Tipikal mufti. Umur 14 tahun sudah jadi mufti. Anak kita 14 tahun masih main PS5. Ini Abdullah. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati." Sesungguhnya Allah telah memaafkan
dari umatku, li karenaku. Nah, ini penting sekali, ada kata-kata li terselip di dalam kalimat ini untuk menunjukkan bahwa hadis ini khusus untuk umat Rasulullah karena keagungan Rasulullah. Li gara-gara aku katanya, ya, umatku jadi dimaafkan 3 hal ini. Sebab umat yang lain tidak. Li karena aku, karena kemuliaanku di sisi Allah, Allah kemudian memberikan karunia dimaafkannya umatku dari 3 jenis perbuatan ini. Ya. Yang pertama al-khata. Al-khata itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Dimaafkan tuh, tidak sengaja. Kemudian an-nisyan, lupa, itu dimaafkan. Wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan atau perkataan yang dilakukan karena dipaksa, itu juga dimaafkan. Nah, itu terjemahannya ya. Baik, seberapa penting hadis ini untuk kita pahami? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadzal hadits istamala ala fawaidin wa umurin muhimmah. Hadis ini mencakup banyak sekali faidah dan perkara-perkara yang sangat penting. Lau jumi'at balagat musannafan la yahtamiluhu hadzal kitab. Kalau harus disebutin satu-satu, buku setebal ini tuh nggak cukup untuk menyebutkannya. Jadi kalau ini ingin disebutkan satu persatu faidah dari hadis ini, satu kitab khusus itu tidak akan selesai. Saking banyaknya faidah dari hadis ini. Ini komentar Imam An-Nawawi. Komentar Ibnu Hajar Al-Haytami juga sama, wa huwa 'amun naf'i liwuqu'i thalatsa fi sa'iri abwabil fiqhi. Karena 3 hal ini sering terjadi dalam perbuatan-perbuatan fikih. Lupa, sering lupa. Kemudian dipaksa, ada sering terpaksa melakukan sesuatu. Saya juga nggak mau, cuma terpaksa. Nah, ada kata-kata terpaksa. Ya, kemarin ada jamaah di masjid sebelah bilang ke saya itu sebetulnya nggak mau beli bensin di pinggir jalan. Kenapa? Harganya lebih mahal 2.000. Kalau di saya 2.000 aja dihitung gitu ya. Kenapa nggak mau? Ya karena harusnya harganya 10.000. Cuma karena terpaksa daripada saya dorong, akhirnya saya beli tuh bensin 12.000 seliter. Kan bensin harganya 10.000 Pak ya. Bensin. Terpaksa, bagaimana hukumnya? Kita kembali, ada rujukannya. Terpaksa itu seperti apa? Ya. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, hadis ini penting karena perbuatan fikih kita separohnya itu terjadi dengan 3 hal ini: lupa, kemudian terpaksa, dan salah. Salah. Bukan salah lawan benar ya. Salah itu lupa atau keliru. Ya. Lupa atau keliru. Misalnya salah itu maksudnya saya mau bayar zakat ya, kemudian saya bayarkan. Saya kira orang itu orang miskin, lah ternyata orang kaya, nah gitu. Itu kan salah. Bagaimana hukumnya? Ini. Makanya pentingnya mempelajari hadis ini mencakup separuh perbuatan mukallaf itu terjadi dalam 3 koridor ini. Kekeliruan, kemudian lupa, dan tadi terpaksa. Baik, ini urgensi hadis ini. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Secara global, hadis ini ingin menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja mengerjakan perbuatan itu, atau tanpa sengaja membuat cacat dalam perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat cacat itu misalnya kita diperintahkan sholat, tapi kemudian ada syaratnya yang tidak kita penuhi karena lupa, karena terpaksa, atau karena tadi kita keliru. Itu namanya cacat ya. Jadi sekali lagi, ketika seorang mukallaf mengerjakan yang diharamkan Allah, atau dia mengerjakan perintah Allah tapi cacat ya,
tapi tidak sengaja dikerjakannya, atau karena lupa, atau karena terpaksa, maka sesungguhnya perbuatannya tidak akan diikat oleh dosa. Artinya perbuatannya tidak berdosa. Perbuatannya tidak berdosa. Jadi siapapun yang mengerjakan perbuatan, satu karena lupa, dua karena terpaksa, dan yang ketiga karena kekeliruan, maka hukumnya tidak berdosa. Hukumnya tidak berdosa. Tapi jangan salah paham. Tidak berdosa yang dimaksud bukan berarti tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi hukumnya. Baik, sebelum itu tadi saya sebutkan kata-kata li itu menunjukkan bahwa ini khusus untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena umat-umat yang lain, Pak, meskipun itu keliru, itu hukumnya dosa. Susah ya. Nah, enaknya jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita keliru atau lupa, maka tidak dihukumi dosa, meskipun nanti ada konsekuensi hukum yang tetap harus kita tunaikan. Apa konsekuensi hukum yang dimaksud? Ya, kalau kita lupa mengerjakannya, konsekuensi itu bisa berarti satu, kita harus mengerjakan ulang. Misalnya bapak-bapak lupa, tadi malam belum mandi, lupa, subuh-subuh sholat, belum mandi, tapi lupa, dosa enggak? Ya mandi itu, ya, mandi wajib, lupa belum mandi wajib, enggak berdosa karena lupa, tapi tidak menggugurkan konsekuensi hukumnya. Apa? Segera mandi, ulangi sholatnya, gitu. Itu konsekuensi hukum ya, tapi enggak dosa. Atau karena semalam terlalu lelah, subuhnya kesiangan, bangun 6:30, dosa enggak? Enggak dosa kesiangan itu. Kenapa? Karena lupa. Ketiduran itu kan sama dengan lupa, ya. Tidak berdosa, tapi konsekuensi hukumnya tetap ada. Segera sholat, kapanpun kita bangun 6:30 langsung sholat. Mah enggak dosa? Enggak dosa. Orang tidur kan enggak ada dosanya. Yang akan dihitung dosa itu apa yang dikerjakan bapak-bapak sebelum tidur. Ya. Kalau telatnya gara-gara nonton MU lawan Arsenal, Pak, ya sampai 2:30, telat tuh sholat subuhnya 6:30. Tidurnya nggak berdosa, orang tidur mah nggak ada dosanya. Tapi bapak-bapak gara-gara nontonnya telat sholat subuh, itu yang dihitung dosa. Jadi tidurnya nggak ada dosanya. Seorang tidur berdosa, nggak ada. Sholat telat dosa nggak? Nggak dosa, orang telat juga karena kita tidak sengaja. Cuma pekerjaan yang membuat kita jadi telat, yang membuat kita kemudian menjadi lupa, menjadi telat bangun, itu yang akan dihitung. Kamu ngapain aja semalaman gitu. Kalau kan nggak ada orang gara-gara sakit Pak nggak bisa tidur. Biasanya sakit itu enak tidurnya kan jam 3 gitu ya. Jam-jam segitu, menjelang subuh baru tuh ngantuk. Tidak sengaja kemudian ketiduran, bangun jam 7. Ya sudah, bangun jam 7, segera wudhu, lalu melaksanakan sholat. Ini yang namanya konsekuensi hukum. Ya. Nanti ada penjelasannya konsekuensi hukumnya. Ya. Ini beberapa contohnya. Ya. Amsilatu minal kitab was sunnah. Ini beberapa contoh perbuatan yang dikerjakan dengan kesalahan, dengan lupa, dengan terpaksa. Tidak ada dosanya, tapi kemudian ada konsekuensi hukumnya. Satu, membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja itu kan tidak ada dosanya. Misalnya, maksudnya mau nembak musang, Pak, tak kena orang gitu, terus meninggal. Dosa enggak? Tidak berdosa, tapi ada konsekuensi hukumnya, membayar diat. Ya. Membayar diat, membayar kafarat, membayar diat, berapa jumlahnya nanti ditentukan oleh pengadilan. Ya. Tapi dosanya tidak. Gitu. Gimana kalau ada orang pura-pura nggak sengaja, padahal sengaja? Nah itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia mau pura-pura,
padahal ada dendam tersendiri misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada konsekuensi hukum tersendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan kekeliruan. Contohnya adalah membunuh tidak sengaja. Contohnya adalah orang yang melempar binatang buruan, kemudian terkena seorang muslim, lalu kemudian meninggal dunia, tidak ada dosanya, tapi kemudian dia wajib membayar dia. Contoh yang kedua, mengakhirkan sholat dari waktu yang seharusnya, itu juga tidak berdosa, tapi dia diminta untuk mengerjakan sholat qadha, ya, niatnya sholat qadha karena dikerjakan di luar waktu, ya. Kalau dikerjakan di dalam waktunya namanya ada, dikerjakan di luar waktu namanya qadha. Mana batasan ada dengan qadha? Batasan ada dengan qadha adalah rakaat pertama, ya, rakaat pertama. Kalau bapak-bapak mengerjakan sholat maghrib karena pulang dari kantor macet, ya, datang ke rumah baru sholat maghrib 3 rakaat kan, baru rakaat pertama sudah adzan isya. Nah, itu namanya ada. Karena batasan ada itu kita masih sempat mengerjakan sholat 1 rakaat di dalam waktu aslinya. Tapi kalau baru baca Al-Fatihah, ya, adzan isya, maka bapak-bapak harus ganti niatnya jadi qadha karena tidak dikerjakan di waktu maghrib, dikerjakannya di waktu isya. Ya, man adraka as-sholata, man adraka ar-rakaata, faqad adraka as-sholata. Barang siapa yang bisa menjumpai 1 rakaat, maka dia dihitung sholat di waktu aslinya. Di waktu aslinya, gitu ya. Jadi kalau terlambat sholat maghrib baru dapat 1 rakaat, kemudian azan isya, maka itu dihitung adaan, tidak perlu diulang. Ya, tapi kalau baru baca Al-Fatihah sudah azan isya, diganti sholatnya menjadi qadhaan karena sudah keluar dari waktu maghrib. Ini batas adaan dengan qadhaan. Tapi pada dasarnya siapapun yang mengakhirkan sholat dari waktunya karena lupa, karena tidak sengaja, karena terpaksa, man nasiya sholatan falyusolli idza dzakaraha, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika ingat. Ketika ingat. La kafaratan laha illa dzalika, tidak ada kafarat lain selain sholat itu saja. Ya, tidak perlu yang lain-lain. Akan tetapi kata sebagian ulama, jika bapak-bapak ingin bermurah hati, ingin menunjukkan keseriusan penyesalan, oh saya tadi terlambat gara-gara ketiduran, menyesal, boleh diberikan kafarat dari diri kita sendiri, boleh. Ya, saya tadi sholat subuh terlambat, tapi tidak sengaja karena sakit dan lain sebagainya, kesiangan mengerjakan sholat subuh, maka saya keluarkan 50.000 dimasukkan kas masjid misalnya, ya. Atau setiap kali telat sholat 1 karpet 6 meter gitu misalnya. Ya, tapi penuh nih masjid karpet semua, telat sholat semua. Ya. Boleh begitu? Boleh, ya, boleh. Sama dengan ibu-ibu yang mengakhirkan qadha tanpa sengaja, qadha Ramadan, ya tiba-tiba udah masuk Ramadan lagi, masih punya hutang puasa misalnya, ya, tapi dia tidak sengaja meninggalkan qadha itu karena ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, dia tidak berdosa untuk mengakhirkan qadhanya tahun depan lagi. Tapi kalau dari hatinya ada penyesalan, kemudian ya Allah saya nggak enak ya, kemudian puasa udah datang lagi yang baru, tapi yang kemarin belum selesai qadhanya, saya mau bayar kifarat sendiri, boleh, silahkan. Ya, berapa banyak yang dia belum selesaikan? 4 hari, ya sudah 4 kali 4 nasi kotak gitu, ya. Jadi dia beli nasi kotak 4 kemudian disedekahkan, boleh, silahkan. Ya. Tapi tidak ada kewajiban membayar kafarat untuk hal-hal yang ditinggalkan karena lupa, karena terpaksa, atau karena kekeliruan. Kemudian at-talafud bil kufri, mengucapkan kata-kata kekufuran, ya, bagi yang dipaksa. Nah, ini boleh. Dulu Ammar bin Yasir kan begitu, Pak.
karena dipaksa oleh orang-orang musyrik, sampai kemudian ibunya wafat sebagai syahid yang pertama di dalam Islam. Akhirnya karena dimasukkan ke dalam air, tanpa sengaja beliau mengucapkan kata-kata kekufuran, ya, murtad dari agamanya. Pulang kepada Nabi, nangis dia, ya Rasulullah, saya sudah kafir lagi. Kenapa? Saya dipaksa, saya sampai nggak sadar karena beratnya siksaan yang diterima, kemudian membuat beliau mengucapkan kata-kata kekufuran. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak termasuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran sementara hatinya tetap di dalam keimanan. Nah, itu nanti ada rincian hukumnya ya. Boleh, tidak, mana yang lebih afdol mengucapkannya atau tidak mengucapkannya, nanti ada pembahasannya setelah ini. Dan ya, di poin nomor 5 ini ada rinciannya. Ada rincian dari perbuatan yang 3 tadi. Nah, ini harus disimak dengan seksama nih, karena konsekuensinya berbeda-beda. Yang pertama begini. Apabila perbuatan salah dan lupa itu terkait sesuatu yang diperintahkan, maka sesuatu yang diperintahkan itu harus tetap dikerjakan. Harus tetap dikerjakan. Contoh, di persahabatan ini ada muadzin. Oh, jangan di persahabatan, dan di persahabatan nggak ada. Misalnya kalau ada di suatu komplek nih ya, ada muadzin, tapi muadzinnya pendendam. Akhirnya pada suatu saat bulan puasa, dia azan 1 menit sebelum waktunya. Saya kerjain nih, tukang komplek semua saya kerjain. Azan dia, ya azan. Nah, ya semua penduduk komplek kan langsung buka puasa, ya. Buka puasa. Gitu. Setelah buka puasa, semenit kemudian yang lain baru azan, di TV baru azan. Setelah dicek di aplikasi, betul tuh baru azan, Pak. Salah kan? Tapi nggak sengaja ya. Tapi salah buka. Berdosa tidak? Tidak, tapi tetap wajib diganti. Satu komplek kodok besok. Ya. Makanya sebaik-baik Pak mau muadzin itu Pak. Ini cerita seorang muadzin pendendam yang kemudian azan maghrib sebelum waktunya, sehingga orang-orang pada buka puasa dengan azannya dia. Setelah pada buka, kolak udah setengahnya, tiba-tiba yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lah, coba TV, di TV juga baru azan Pak. Lah coba lihat di HP, jam berapa sih sebetulnya azan? Jam segini ternyata. Yang tadi udah azan duluan. Nyusahin ya betul Pak. Ya, itu namanya al-khata. Perintah Allah itu kan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tiba-tiba bapak-bapak buka sebelum waktunya, itu namanya khalal tadi. Perintahnya dikerjakan tapi tidak sempurna. Ya, sehingga membuat puasanya batal. Maka kesalahan dalam mengerjakan perintah itu tidak berdosa, tapi tetap harus diganti. Atau bapak-bapak tadi bayar zakat, ya, ini kayaknya kismin ya, miskuin. Kita kasih Pak, nih zakat dari saya. Ternyata Pak di rumahnya lantai 2. Gitu. Ya. Itu kata para ulama, barang siapa yang membayar zakat, kemudian dia tahu, lain kalau bapak tidak tahu ya. Biasanya di kampung halamannya apa, di mana, di tempat yang lain, ternyata dia kaya. Tapi di sininya tidak ada yang tahu kalau dia kaya, itu lain lagi. Tapi kalau kita tahu dia itu ternyata kaya, zakatnya harus diulang. Walahu akhduma dafa'ahu, dan dia boleh ya, bukan harus. Dan dia boleh mengambil kembali zakat yang sudah diberikannya. Boleh, tapi nggak wajib. Kalau nggak enak ya nggak usah. Kalau nanti bikin urusan yang lebih ribet, nggak usah. Ya. Nah, cukup bapak-bapak tahu ternyata dia bukan
mustahik zakat. Tapi harus diulang bayar zakatnya. Aja saya tidak menerima, ya, saya tidak menerima. Ya. Dulu sahabat-sahabat saya sering ya, ngirim zakatnya ke saya. Jadi saya tidak menerima zakat. Daripada salah kemudian ulang lagi, atau cari yang lain saja. Iya, pertama karena bukan fakir miskin, ya, meskipun cicilannya banyak, tapi saya bukan fakir miskin. Yang kedua, aku pesankan ini ceramah, saya nggak bisa, soalnya tiap ceramah saya dikasih duit mulu. Lain halnya kalau saya kemana-mana nggak ada gitu, itu lain lagi. Iya, saya tidak bisa nerima, makanya kemudian tolong cari yang lain saja. Daripada salah kemudian antum harus ngulang lagi. Karena begitu konsekuensinya. Kalau salah bayar, ya, dan kita tahu orang itu tidak berhak menerimanya, maka wajib diulang lagi sesuai dengan peraturan nomor 1. Barang siapa yang mengerjakan, yang meninggalkan perintah Allah karena lupa, karena kesalahan, karena terpaksa, maka dia tidak berdosa, tapi wajib menunaikan perintah itu. Ya. Contohnya lagi kata beliau di dalam syarahnya, kalau ada orang tayamum lupa kalau dia itu punya air, ingat dia, dia harus batalkan tayamumnya dan kemudian berganti dengan air. Ini yang lupa. Apabila nih klausul yang kedua, apabila lupa dan salahnya itu bukan dalam mengerjakan perintah, tapi dalam mengerjakan yang dilarang. Kalau tadi kan perintah Allah, kamu harus wudu, kamu harus zakat, kamu harus sholat, kan itu perintah Allah. Kalau sekarang bukan, larangan, kamu tidak boleh minum khamr, kamu tidak boleh riba, kamu tidak boleh zina, kamu tidak boleh membunuh. Ini larangan nih. Barang siapa yang mengerjakan larangan Allah karena lupa, atau karena terpaksa, atau karena kekeliruan, tapi perbuatan itu tidak menyebabkan kerugian untuk orang lain. Kan perintah Allah itu kan ada 2 ya, ada yang berkaitan dengan hamba yang lain, ada yang tidak. Ini larangan yang tidak berkaitan dengan kerugian orang lain. Contohnya di sini disebutkan, salah satu contohnya adalah kalau bapak-bapak pakai pakaian ihram tapi pakai wangi-wangian, apa ruginya bagi orang lain? Kan gak ada. Tapi itu terlarang, Pak. Itu terlarang. Pakai ihram nih dan niat ihram labbaik kalau labbaik. Spot. Itu mengerjakan perintah tapi tidak ada konsekuensi untuk orang lain, tidak ada kerugian yang ditimbulkan untuk orang lain. Nah, dikerjakannya karena lupa, maka tidak ada dosa, tidak ada kifarat, tidak ada yang lain-lain. Dia tidak berdosa. Sudah. Jadi kalau ada larangan Allah yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, di sini contoh yang lain adalah mabuk misalnya. Dan gara-gara mabuknya dia hanya di kamar di rumah dan tidak mengganggu yang lain misalnya. Mabuknya lupa. Nah, dia kira itu teh misalnya. Tak diminum ternyata bukan, mabuk misalnya, ya. Namanya juga misal gitu ya. Dikira ini permen, ternyata bukan. Itu zat adiktif misalnya, kemudian diminum, dikonsumsi sampai mabuk dia. Maka kemudian tidak ada dosa, tidak ada had, tidak ada hukuman, tidak ada kafarah. Itu 2 ya. Jadi yang pertama, lupa atau salah dalam mengerjakan perintah. 2, lupa, salah, terpaksa dalam meninggalkan larangan Allah. Ini yang hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi tidak ada konsekuensi untuk orang lain. Nah, sekarang larangan-larangan Allah yang kalau dikerjakan menyebabkan konsekuensi untuk orang lain karena ada kerusakan yang ditimbulkan.
Ya, kalau tadi tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, kalau sekarang larangan Allah yang ketika dikerjakan membuat kerusakan untuk pihak lain. Maka jika dikerjakan karena lupa atau karena terpaksa atau karena dia lupa, ya, atau karena kekeliruan, maka tidak ada dosa, tapi wajib menggantinya. Ya, wajib menggantinya. Contohnya apabila seseorang menyuguhkan makanan hasil dari ghasab atau hasil dari korupsi atau hasil dari mencuri dan lain sebagainya, nah, seterusnya, ya. Tapi dia tidak tahu atau tidak ini dan lain sebagainya, kemudian orangnya datang untuk mengambilnya, fa innahu dhaminun, maka dia wajib untuk membayar ganti ruginya. Saya contoh lain. Malau khataba imra'atan bit-talaq dhannan annaha ghairu zaujatihi fa idza hiya zaujatuhu tuliqat minhu. Ini kesalahan contohnya, tapi berdampak pada orang lain. Kalau seseorang mengatakan, kamu saya ceraikan, kirain bukan bininya, Pak. Ternyata setelah dia balik adalah istrinya. Gitu. Gimana? Iya salah, Pak, salah betul. Kan kita lagi ngobrolin lupa, salah ya. Lupa, salah, terpaksa. Tiba-tiba dia iseng. Kamu nih, pundak kamu, saya ceraikan. Pas orangnya melihat, ternyata istrinya. Dia pikir itu bukan istrinya. Maka tidak ada dosa baginya, tapi cerainya jadi. Ya, cerainya jatuh, talak 1. Gitu loh. Pokoknya kalau ada larangan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikerjakan karena lupa dan itu punya konsekuensi kepada orang lain, ya, maka tidak berdosa hukumnya, tapi konsekuensinya jalan gitu. Tapi konsekuensinya jalan. Kalau itu menyebabkan kerusakan, maka wajib diganti. Kalau itu berkaitan dengan talak, maka jadi talaknya. Kalau itu berkaitan dengan sumpah, maka jadi sumpahnya. Dan seterusnya ya. Ini contoh nomor 3. Kemudian yang keempat, apabila lupa atau salah itu terkait perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mewajibkan adanya hukuman, misalnya hukuman itu tadi ya, membunuh. Membunuh itu kan kalau dikerjakan menyebabkan adanya hukuman balik. Ya. Atau kemudian dia mencederai seseorang yang kalau dikerjakan itu akan menyebabkan adanya hukuman. Ya. Yang namanya had ya di dalam syariat. Maka kalau itu dikerjakan karena lupa atau karena salah, maka hukuman itu harus digugurkan oleh hakim. Nah, ini diantara indahnya syariat kita, tidak sekejam apa yang dibayangkan oleh orang-orang. Ya, ketika orang melakukan zina misalnya, ya kan hukumannya begini dan seterusnya. Sebenarnya itu banyak celah untuk digugurkan. Ya, banyak celah untuk digugurkan. Yaitu salah satunya adalah dengan lupa, dengan salah. Ya. Kemudian dengan sesuatu yang tidak sengaja untuk dilakukan, maka itu boleh kemudian digugurkan oleh hakim hukumannya. Nah, ini beberapa contohnya. Beberapa contohnya. Apakah ada hal-hal yang kalaupun lupa tapi tetap tidak dimaafkan? Ada. Ya. Oh, saya lupa. Tapi ternyata lupanya tidak dimaafkan. Kalau tadi kan lupanya dimaafkan. Ada ternyata hal-hal yang kita kerjakan dengan lupa, tapi lupanya tidak dimaafkan. Yaitu lupa karena kita tidak mengambil langkah-langkah untuk menjaganya. Ini misalnya baju ini kena najis nih. Ya, karena anak saya misalnya ngompol. Saya tunda-tunda. Nanti aja lah. Kan zuhur masih lama gitu ya.
zuhur masih lama, kena najis. Saya lupa terus zuhur, ya udah saya sholat. Lupa kalau di badan saya itu ada najisnya, maka saya berdosa. Lah kan lupa, iya lupa, tapi karena kelalaian kita untuk menyelesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan dengan segera. Sholat juga sama, Pak. Ya. Masuk nih, sudah masuk waktu zuhur jam 12 kurang ya. Sekarang kan kurang 20-an gitu ya. Jam 11.43, 44 kan sudah azan. Jadi tiba-tiba kemudian kita tunda-tunda ya. Udah jam 1, ntar dululah nanggung. Setengah 2, habis itu lupa. Lupa habis itu. Ingat-ingat asar. Ingat-ingat asar. Dosa enggak? Dosa. Wajib sholat zuhur? Ya wajib. Sholat zuhurnya wajib dan kemudian berdosa. Kan lupa Ustaz. Iya, karena lupanya ya, lupanya ya, tidak kita jaga gitu. Karena kelalaian kita itu membuat kita lupa. Lupa karena kita lalai itu tidak dimaafkan. Sama, tidak tahu karena kita lalai juga dimaafkan, tidak dimaafkan. Saya nggak tahu kalau mabuk itu haram, itu tidak dimaafkan karena lalai. Ya, karena itu lalai. Jadi kalau dia tinggalnya di belantara mana yang tidak ada internetnya, tidak ada pengajiannya, dia bilang saya tidak tahu kalau itu tidak boleh, itu masuk dalam kategori al-khata' wa nisyan, Pak. Tapi kalau tinggal di lingkungan Jakarta, Jabodetabek, di Pulau Jawa, yang semua akses terhadap ilmu begitu terbuka, nggak bayar pengajian. Kemudian internet begitu, tinggal diakses gitu. Kemudian dia masih mengatakan, saya nggak tahu kalau ini tuh harus dikerjakan. Saya nggak tahu kalau subuh itu wajib sholat. Ya. Tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Ya. Jadi ada hal-hal yang salah itu tidak dimaafkan, hal-hal yang keliru itu tidak dimaafkan, lupa juga tidak dimaafkan, tidak tahu juga tidak dimaafkan. Kapan? Kalau semua itu terjadi karena kelalaian kita. Udah tahu begitu, kitanya santai-santai aja. Itu ya. Jadi kalau semuanya terjadi karena kelalaian itu tidak dimaafkan. Sholat telat karena lalai tidak dimaafkan. Ya, artinya berdosa ya, kita harus bertaubat sebelum kemudian mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Qodoknya wajib juga dihitung sebagai dosa. Poin ketujuh, ada beberapa hal ya terkait masalah fikih tentang masalah lupa. Pertama, bagaimana hukumnya kalau seseorang lupa baca basmalah ketika menyembelih ayam ya, atau menyembelih sapi, kambing. Kemarin yang Idul Adha lupa nggak baca bismillah. Ya. Maklum nyubi gitu ya, baru pertama kali motong, saking tegangnya lupa nggak baca basmalah. Bagaimana hukumnya? Orang yang lupa membaca basmalah dalam sembelihannya halal untuk dimakan. Seorang muslim itu nggak baca basmalah juga kan nggak apa-apa. Orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat saya, ibadah saya, sembelihan saya itu semuanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu seorang muslim. Makanya kalau dia lupa tidak baca basmalah, motong ayam, ya sekiranya bapak-bapak ragu, udah kirim saja ke rumah saya sudah. Ya, itu halal untuk dimakan. Ada ayam, kenapa? Saya lupa nggak baca basmalah, ya sudah taruh di rumah saya. Alhamdulillah. Ya. Boleh dimakan, boleh. Ya. Boleh dimakan, boleh. Kenapa? Karena membaca basmalah dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, di dalam madhab yang lain hukumnya wajib. Syarat sah sembelihan, tapi kalau lupa semuanya sepakat boleh dimakan. Semuanya sepakat boleh dimakan kalau lupa. Kemudian apa lagi? Bagaimana kalau yang lupa itu ketika sholat? Saya sholat lupa malah bicara. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan sholatnya tidak batal.
Salatnya tidak batal kecuali perkataan yang banyak ngobrol. Kalau perkataan 1-2 patah kata yang diucapkan karena lupa itu tidak batal. Tapi kalau perkataannya banyak, udah mirip ngobrol ya, itu batal meskipun dikerjakan secara lupa. Nah, ini macam-macam persoalan fikih karena lupa. Kemudian di dalam puasa sama ya, yang dikerjakan karena lupa maka tidak akan membatalkan puasa. Saya percepat saja. Kemudian al-khata' wan nisyan fil yamin, kesalahan dan lupa di dalam sumpah. Orang sudah sumpah tapi lupa dengan sumpahnya. Bagaimana hukumnya? Kalau orang lupa maka hukumnya kemudian sumpahnya tidak dianggap batal ya. Jadi tidak ada kafarat. Saya sudah bersumpah saya tidak akan misalnya berkunjung lagi ke tempat ini. Demi Allah saya nggak mau lagi berkunjung. Tiba-tiba kita berkunjung karena kita lupa. Nah, misalnya ya, lupa itu tidak membuat sumpah menjadi batal atau kesalahan tidak membuat menjadi batal. Kemudian bab terakhir adalah tentang masalah ikrah ya, dipaksa. Ini mungkin agak sedikit detail ya karena dipaksa ini standarnya beda-beda. Jangan kemudian bapak-bapak beralasan dipaksa kemudian mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Bagaimana kalau ada orang dipaksa untuk berbuat zina atau untuk membunuh? Kamu kalau tidak membunuh dia, saya bunuh. Kamu kalau nggak mau berzina, saya bunuh. Kalau ada orang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina atau untuk membunuh, maka perbuatan itu tetap haram untuk dikerjakan meskipun bapak-bapak taruhannya kehilangan nyawa. Satu ya. Bagaimana kalau dipaksa untuk melakukan jual beli? Dipaksa untuk melakukan jual beli. Hukum jual belinya tidak sah kecuali satu ya, jual beli yang terpaksa itu tidak sah kecuali satu, jual beli yang dilakukan oleh hakim itu boleh dipaksa ya. Ada orang pilot bangkrut ya, kemudian yang nagih utang banyak, tapi dia punya aset, dia nggak mau jual asetnya. Nah, entah kapan-kapan saya bayar dah kalau saya punya duit misalnya. Yang nagih utang udah banyak, maka hakim boleh memaksa menjualnya, paksa jual, boleh begitu, boleh ya. Ini yang dipaksa. Kemudian apalagi orang yang terpaksa menjual barangnya karena butuh duit, BU butuh duit Pak, kemudian dia terpaksa jual barangnya dengan harga murah, sah nggak jual belinya? Nah, motor harga secondnya tuh misalnya 9 juta, karena tapi benar-benar butuh duit Pak, dijual 4 juta saja lah ya, butuh duit cepet misalnya ya, kan dipaksa dia dipaksa oleh keadaan untuk menjual motornya dengan harga yang murah, itu jual beli terpaksa, hukumnya sah Pak, tapi yang membelinya hukumnya makruh ya. Bapak-bapak kalau ditawarin orang-orang BU begitu Pak ya, dibeli dengan harga murah itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena adabnya seorang penjual atau pembeli adalah rahimallahu rajulan samhan fil bai'i idashtara wa idza qada ya, idza ba'a wa idashtara wa idza qada. Allah itu sayang dengan seseorang kalau melakukan jual beli itu dia berlapang dada dengan kondisi yang ada. Maksudnya begini, kalau orang jualnya butuh ya, jangan diambil kesempatan ya, jangan diambil kesempatan, jangan terlalu rendah kita beli. Saya tahu nih orang benar-benar butuh, dibeli berapapun dia pasti kasih gitu kan. Sebaiknya yang membeli menggunakan adab-adab syar'i, kemudian tidak memanfaatkan situasi. Sama dengan penjual Pak, tidak boleh memanfaatkan situasi. Bukan tidak boleh dalam kondisi haram ya, tapi makruh memanfaatkan situasi. Misalnya tadi
Orang tahu nih, kalau di sini tuh nggak ada lagi yang jualan ini, barang ini, bensin misalnya. Atau di Garut, daerah-daerah selatan sana, susah sekali cari bensin. Ya, tiba-tiba 1 liternya 40.000 gitu. Dan kita tahu orang pasti beli, mau kemana lagi dia beli? Kalau nggak di tempat saya. Gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang jual, ya, dia sah untuk menjualnya dengan harga yang dia inginkan. Tapi bagian dari adab, dari etika melakukan muamalah, dia tidak boleh menjual dengan harga yang terlalu terlihat memanfaatkan kesempatan. Kalau nggak beli di tempat saya, emang mau beli di mana lagi? Ya, karena tidak ada lagi yang jualan di situ. Lalu dia kemudian menaikkan harga setinggi-tingginya dan menyebabkan orang yang membelinya sebetulnya tidak terlalu ridho dalam melaksanakan akad jual beli. Nah, itu dalam jual beli. Bagaimana kalau orang jual beli karena segan? Bilang ustadz gitu yang beli. Nah, terpaksa bapak-bapak harganya direndahin, nggak enak. Sah jual belinya? Sah ya, karena Nabi pernah melakukannya. Ya, Nabi pernah melakukannya dengan para sahabat, karena para sahabat nggak enak sama Nabi kalau harganya mahal-mahal. Kata Nabi, enggak, jangan, ya harga normal saja. Ya, tapi tetap kemudian para sahabat menjualnya setengah harga dari yang biasa dia berikan kepada yang lain. Ya. Nah, ini beberapa bentuk lupa, kemudian terpaksa, dan kemudian kesalahan di dalam syariat. Baik, sebenarnya masih ada satu sub pembahasan lagi, tapi karena waktunya sudah habis dan saya mohon maaf, saya juga ada hajat ya hari ini. Ponakan saya menikah. Iya. Makanya kakak saya datang. Kita mau berangkat 6:30. Baik, silakan. Dulu sama-sama belum belajar agama Pak. Terus tahu puasa itu kan memang harus diganti Pak. Tapi ada lalainya juga, maksudnya nggak langsung diganti. Dan setelah sekian lama lupa juga tuh Pak, udah berapa banyak. Nah baru sekarang udah mulai dicicil Pak, cuman lupa tuh berapa. Takutnya menjelang ya nggak tahu Pak umur, misalnya meninggal atau gimana. Baiknya gimana ya Pak? Yang sudah lalu sama yang ya misalnya masih ada juga yang sekarang nih, misalnya kayak kemarin kan puasa nggak mungkin tiap hari juga tuh Pak, misalnya dicicil mau gitu Pak. Baik, ya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya buat kita semua. Yang pertama, kita cara menghitungnya dulu ya. Cara menghitungnya, saya sudah sering menjelaskan prinsip kalau itu berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan, maka ambil hitungan yang paling banyak. Kalau berkaitan dengan apa yang harus orang lain kerjakan untuk kita, tolong ambil hitungan yang paling sedikit. Berapa sih hutang Ustaz sama saya? 7 juta apa 10 juta? Ambil yang paling sedikit. Tapi saya yang punya hutang misalnya 7 juta apa 10 juta, ambil 10 juta. Jangan ambil yang sedikit ya. Jadi kewajiban yang harus kita kerjakan, tolong ambil yang paling banyak. Berapa ya kemarin ya puasa saya? Kayaknya dalam sebulan nih, bolongnya itu kalau enggak 10 hari, 15 hari dah bolongnya. Maka tolong ambil yang 15 hari. Ya, tolong ambil yang 15 hari. Nah, itu cara hitungnya dulu. Jadi silakan kumpulkan, dikalkulasikan dengan hitungan yang paling banyak. Satu, ya. Bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya dicicil sesuai kemampuan kita. Jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Nanti libur mulu ya. Pak Benny udah libur mulu gitu ya. Jangan tiap hari, Pak. Ya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nanti keburu ketemu Ramadan, enggak apa-apa, sudah. Terus saja tiap tahun kita nanti juga selesai itu, ya. Gimana kalau umurnya enggak kebagian? Selesai sudah hutang kita.
Harus dibayar nggak dengan ahli warisnya? Dibayar, cukup dibayarnya dengan fidyah. Tidak dibayar dengan puasa lagi. Atau kalau ahli warisnya ada yang mau bayar dengan puasa juga nggak apa-apa. Udahlah saya aja yang bayarin semuanya. Tapi kalau mau dibayar dengan fidyah, selesai. Ya. Karena tadi ya kita ketika ada yang cacat dalam mengerjakan perintah, kita mengerjakannya bukan karena keteledoran kita sudah kerjakan. Ya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Atau seminggu 2 kali kita cicil. Ya Allah, saya udah nyicil nih seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali gitu. Ternyata belum selesai ya, masih ada berapa belas hari gitu ya. Kemudian masih menyisakan hutang, kemudian keburu meninggal, maka hutangnya tinggal diselesaikan dengan fidyah. Kita catat saja berapa lagi hutang puasa sehingga yang lain tahu ya hutang-hutang kita ada berapa lagi. Nah, itu mencatat jadi penting karena nanti setelah kita meninggal orang-orang yang kita tinggalkan tahu apa yang harus dikerjakan. Oh ini punya hutang segini, punya hutang puasa berapa. Nanti diambil dari harta peninggalan kita sebelum dibagikan, dibayarkan dulu hutang-hutang, baru kemudian dijadikan harta waris. Ya, jadi tinggal dicatat dan jangan khawatir kalau ternyata nggak keburu, ya, insya Allah. Ya. Itu tidak menjadi dosa. Lain halnya ya, kalau hutangnya cuma 2, sampai Ramadan datang lagi masih belum kelar-kelar. Nah, itu namanya lalai. Kalau hutangnya banyak banget karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak kita kerjakan, alhamdulillah sekarang kita mau mengerjakannya. Tidak jadi masalah, Allah malah senang gitu. Ya, dosa-dosa sebelum lalu sudah selesai. Tinggal tadi ya, yang dosanya sudah selesai, cuma konsekuensi hukumnya tetap jalan gitu. Kita tinggal menyelesaikan konsekuensi hukumnya. Kalau dosanya sudah selesai. Dosa saya dulu saya nggak puasa, saya dulu saya nggak sholat, tapi sekarang saya sholat. Yang kemarin udah selesai sudah. Kalau dosa ya, tapi konsekuensi hukumnya kan jalan tadi ya. Konsekuensi hukumnya jalan. Hutangnya berapa? Saya dulu sering curi zat gitu misalnya ya. Sekarang sudah taubat. Dosanya selesai, tapi konsekuensi hukumnya tetap jalan. Apa yang harus kita lakukan? Balikin lagi. Konsekuensi hukumnya tetap jalan. Ya, udah disahkan belum UU-nya? Perampasan aset belum? Ya, silakan ya. Jadi insyaallah dicicil, jangan terlalu membebani diri kita sendiri ya. Insyaallah selesai, kalaupun tidak selesai tidak berdosa. Tinggal nanti diselesaikan dengan fidyah saja. Ada yang lain? Hadis tadi relate dengan ayat terakhir Al-Baqarah. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa dan melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahan itu di Al-Quran melakukan kesalahan, bukan tidak sengaja melakukan kesalahan. Yaitu relate yang mana Ustaz? Baik, ya. Kalau di syarah-syarah kitab Arba'in ya, termasuk di dalam Al-Wafi ini juga disebutkan ayat yang dimaksud yang biasa dibaca di wirid maghrib subuh kalau di kampung saya. Di sini enggak ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah dan seterusnya sampai ayat terakhir ya di surah Al-Baqarah. Apa yang dimaksud dengan khata, dengan salah di dalam surat ini? Para ulama mengatakan pertama, khata yang dimaksud adalah dosa kecil. Khata yang dimaksud adalah dosa kecil, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami kalau kami lupa atau kami salah. Salah yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan. Kemudian yang kedua, salah yang dimaksud adalah salah seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Salah yang dilakukan tanpa sengaja. Salah yang dilakukan tanpa sengaja. Yang kecil ya dilakukan dengan sengaja, tetap ada hitungannya. Kan ada dosa kecil ya, ada dosa besar, ada dosa kufur, ada dosa syirik dan seterusnya. Nah, dosa-dosa kecil ini kalau dikerjakan dengan sengaja tetap akan ada hitungannya.
tidak masuk dalam kategori ya Allah janganlah engkau hukum kami dengan dosa-dosa kecil yang tidak sengaja kami lakukan. Tapi maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang tidak disengaja. Kalau dosanya disengaja, meskipun kecil itu ada hukumannya. Dan mayoritas ulama memilih makna yang ini. Al-khata' yang dimaksud adalah dosa yang tidak sengaja kita kerjakan, yang keliru kita kerjakan. Kita nggak bermaksud untuk mengerjakan itu, tapi keliru itu salah. Misalnya kayak tadi, keliru. Saya kira dia orang miskin, ternyata orang kaya. Keliru kita. Saya kira ini orang lain, ternyata istri. Keliru gitu. Semua kekeliruan itu masuk dalam kategori perbuatan yang tidak ada dosanya. Meskipun tadi konsekuensi fikihnya tetap jalan. Konsekuensi hukumnya tetap jalan. Tapi dosa, tidak dosanya, tidak dosa. Untuk semua dosa yang keliru. Contohnya lagi, Bapak salah sholat bukan menghadap kiblat. Dosa enggak? Kalau sengaja kita kerjakan itu dosa karena kita menyalahi perintah Allah. Menghadap ke sebelah mana gitu. Kita diperintahkan menghadap itu ke arah kiblat. Tiba-tiba sholatnya ke arah lain. Dosa, dosa. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja, lah saya kira kiblatnya sana. Ah, kan keliru tuh. Keliru. Tidak berdosa, tapi sholatnya harus diulang itu aja. Sholatnya harus diulang. Nah, ini yang dimaksud dengan innasina au akhtana, apabila kami lupa dan kami berbuat kekeliruan, kesalahan yang tidak sengaja dikerjakan. Tapi mau yang nomor 1 atau yang nomor 2 itu pilihan wa in akhtana itu bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan banyak kemudahan. Ya, misalnya tadi kalau saya ambil pendapat para ulama yang nomor 1 misalnya. Apa? Yang mengatakan akhtana yang dimaksud adalah kesalahan kecil yang disengaja. Dosa kecil tapi disengaja. Maka konsekuensinya seperti yang ini. Kalau kita mengambil yang kedua, konsekuensinya lain lagi. Maka semua dosa-dosa kecil yang kita kerjakan dengan sengaja ada hitungan dosanya. Tapi jangan khawatir, semua kesalahan kecil yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW itu akan otomatis habis. Jadi mau ngambil 1 atau 2 bagi umat Nabi SAW itu tidak perlu khawatir. Dosa kecil itu selama kita menjauhi dosa besar selesai dengan sendirinya. Dosa kecil itu. Ya. Jadi dosa-dosa kecil selama bapak-bapak konsisten menjauhi dosa besar itu habis dengan sendiri. Maka tolong Pak jauhi dosa-dosa besar. Ya beli bukunya, saya sudah rekomendasikan. Beli bukunya Az-Zawajir ya yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi atau yang ditulis oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, itu kumpulan dosa besar. Ada 360 dosa besar itu. Ya. Artinya tidak sedikit gitu. Kalau itu bisa kita jauhi dosa-dosa kecil, Bapak merem saja lah. Ya. Merem saja, itu selesai dengan sendirinya. Dan termasuk di antara dosa besar adalah meremehkan dosa kecil. Iya, itu. Jadi dosa besar masuk dalam 360 kategori dosa besar. Salah satunya adalah istihqarudz dzunub, meremehkan dosa kecil. Allah, dosa kecil ini nanti juga selesai. Jadi dosa gede. Ya. Itu Pak. Beli bukunya Pak, ya. Atau DKM dah beli taruh sini gitu biar tiap kali mau sholat tuh ada yang baca semuanya. Ya. Iya, ada banyak, ada lebih dari 300 Pak. Dan itu bertebaran di sekeliling kita. Kalau itu bisa kita selesaikan, dosa kecil itu insya Allah selesai. Karena dosa kecil mah nggak bisa dihindari Pak. Ya. Seperti asap kendaraan bermotor, susah Pak. Ya. Nah, kemudian datang kemudahan dari Al-Quran. Selama kalian menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil itu insya Allah diampuni. Ya Bapak, beli Bapak. Ya. Ayo terakhir. Masalah zakat itu. Jadi kamu kebanyakan kan zakat fitrah guru ngajinya itu. Kalau itu gimana itu? Sah apa enggak itu? Guru ngajinya itu.
Kalau tadi dapat kekayaan banyak kan. Tapi di rumah saya banyak beras. Selain dari Pak Ari, banyak. Iya. Sebetulnya itu berasal dari kata fisabilillah. Ya. Kalau langsung dirujuk guru ngaji nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Tapi fisabilillah, ada klausul fisabilillah, salah satu yang berhak mendapatkan zakat. Bagi sebagian ulama termasuk fisabilillah itu adalah para guru dan para santri. Guru dan santri. Cari di sini pesantren-pesantren ya yang pada nunggak SPP itu boleh kita bayarkan dari dana zakat. Karena menurut para ulama, fisabilillah itu termasuk guru-guru ngaji dan santri-santrinya. Para penuntut ilmu syar'i itu adalah mustahik zakat. Makanya kalau di Al-Azhar tuh biasa, Pak. Mahasiswa dapat zakat tuh biasa. Ya. Nah ini ya. Jadi dengan klausul fisabilillah mereka berhak mendapat. Kenapa saya tidak? Nah, kalau di kampung mau Pak? Ya, saya mengalami sendiri. Tanya kakak saya nih, bapak saya itu keliling zawat kemana-mana Pak, ngaji. Ya nggak ada Pak, nggak kayak di kota kan. Gitu. Layak sekali kalau untuk ukuran di perkampungan itu. Ya. Waktu mereka dihabiskan untuk mengajar, ya, dan kemudian mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau di Jakarta Pak, dikit-dikit transport, Pak gitu ya. Kayak puyeng juga kan, Pak Beni, apa lagi sih Pak Beni, kan, ya. Lalu dengan alasan apa lagi saya harus mengambil dana zakat? Kan nggak ada lagi. Kalau saya ya, saya nggak bisa, saya nggak mau. Ya. Tapi kalau seperti di kampung-kampung ya, termasuk bapak-bapak saya itu, ya Allah saya lihat, udah gitu jalannya jauh lebih Pak, naik licin-licin jalannya apalagi kalau hujan. Ya, pulang kadang-kadang sarung blok-blok. Berapa isi kencelengnya kalian? Berapa sih? 10.000 Pak isi kencelengnya aja Pak. Isi ropeaknya itu kalau diedarin 10.000 Pak isi. Mau dikasih berapa ustadznya? Ya kan? Dan kita mengemodal sendiri Pak kalau ada pengajian ya di rumah saya. Ini kakak saya tuh saksinya. Kita undang jamaahnya makan, ya kita modalin sendiri gitu, dari gurunya yang modal, saya bayangkan, ya bukan jamaahnya, gurunya yang modal. Makan sini makan. Tiap habis pengajian makan. Makanya kalau di kampung Pak ya, saya pikir layak sekali gitu. Kalau mereka kemudian mengambil ya dana zakat diberikan. Kalau saya mah enggak, ya gimana saya mau ngambil ya digaji mulu. Di sini tinggal Pak Firman digaji saya. Bisa di sini aja. Ini kalau banyak fasilitas yang membuat kalau saya pribadi, saya enggak menerima. Karena tadi sudah diselesaikan ya urusan ini. Kalau di kampung-kampung insya Allah ya, kalau saya lihat ya di kampung saya sendiri, insya Allah itu masuk bagian fisabilillah yang memang bisa. Kecuali fidyah, Pak. Kalau fidyah itu sebaiknya diberikan khusus pada orang miskin. Karena fidyah itu dalam ayat Qur'annya fidyah tu ta'ami miskin, fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Nah, kalau zakat yang lain-lain, zakat fitrah atau zakat mal, insya Allah itu diperbolehkan. Baik, demikian para jamaah ya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah berikan keberkahan dalam keluarganya, ya, dalam semua aktivitasnya, dan Allah berikan istiqomah sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Pak Beni, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.